Eh, Terima kasih teman-teman. Di saat ini kita ada worship night dan di kesempatan ini saya boleh untuk bersaksi di hadapan teman-teman sedikit tentang apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh. Jadi gini, saya sendiri mau share sesuatu tentang apa yang saya alami ya. Saya di gereja ini mungkin sudah 3 tahun sejak awal di gereja ini sudah buka, kemudian dari youth juga awal. Satu hal yang membuat saya suka dan bertumbuh di tempat itu yaitu bahwa kita di tempat ini punya visi, punya tujuan. Kenapa kita ada di sini, kenapa saya ada di sini. Itu yang selalu ditanamkan oleh para pemimpin-pemimpin gereja ini. Dan tentunya tujuan itu yaitu bahwa kita ada di sini untuk memenangkan jiwa. Seperti di sana ada visi gereja kita 1 juta jiwa diselamatkan. Itu semuanya berhubungan dengan tujuan yang Tuhan berikan. Dan kemudian untuk berbicara mengenai youth, juga puji Tuhan bahwa youth di sini, kita semua ada di sini dengan satu tujuan juga yaitu untuk memenangkan jiwa. Dan karena tujuan itu pula beberapa saat yang lalu, tanggal 2-3 Februari, kita mengadakan retreat ya, NYYC, New Year's Youth Camp. Tapi gini, yang mau saya saksikan adalah bahwa sekalipun acara itu ada atau kita ada di sini punya tujuan yang jelas yaitu untuk memenangkan jiwa. Kita semua boleh cek bahwa setiap teman-teman yang jadi panitia, mungkin orang-orang teman-teman yang mengurusi setiap acara, bahkan kebaktian juga hari ini, kita semua tujuannya sama untuk memenangkan jiwa dan kita yakin ya bahwa tujuan memenangkan jiwa itu dari Tuhan, bukan sesuatu yang untuk kita cari keuntungan, cari uang atau cari sesuatu lah. Tetapi sekalipun itu tujuannya mulia untuk Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Pada kenyataannya, pada pelaksanaannya tidak semulus, tidak semudah apa yang saya bayangkan, yang kita semua bayangkan pasti. Kemarin saya itu ngurusi di bagian pendaftaran dan promosi. Jadi yang kita lakukan adalah ketika acara ini diadakan, gereja mengizinkan kita teman-teman youth untuk mengadakan acara retreat ini, kita mulai promosi mungkin melalui media sosial. Terus saya juga bersama dengan teman-teman datang ke sekolah-sekolah, mulai dari sekolah negeri kita izin ke TU, tempelkan poster promosi, kemudian kita banyak ngomong ke teman-teman untuk supaya ikut. Tapi ternyata hasilnya juga tidak semudah apa yang saya bayangkan. Sudah ada banyak sekolah yang kita datang ke sana ketemu dengan gurunya. Tetapi ya itu hasilnya tidak semudah itu. Bahkan saya ingat kita datang ke sekolah, waktu itu di satu sekolah Nusa Putra gitu, ketemu dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu sangat mendukung. Oh boleh bagus, nanti saya umumkan ke siswa. Dan beliau memang betul mengumumkan ke seluruh siswa. Tetapi ternyata saya nggak tahu sih, tapi kalau menurut saya kelihatannya yang dari Nusa Putra waktu itu yang ikut mungkin hampir tidak ada. Walaupun kita didukung oleh kepala sekolahnya seperti itu. Kemudian belum sekolah-sekolah yang lain, Karangturi, ada sekolah bala keselamatan dan lain sebagainya. Banyak yang kita datengin, tetapi hasilnya sangat sedikit. Dan kemudian dalam perjalanan itu buat saya sendiri merasa agak bingung. Ini bagaimana ya dengan pesertanya, kita mengadakan retreat butuh banyak biaya, dari segi biaya pun kita memulai retreat ini kan dananya nol, tetapi ada orang-orang yang menabur, bahkan yang luar biasa, mungkin juga sebagian besar teman-teman tahu untuk retreat kemarin itu ada satu orang yang menabur dengan jumlah nominal yang terbesar dan yang luar biasa orang itu bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Dari orang dari agama yang lain, tetapi tidak tahu kenapa ketika orang itu menerima BM dari broadcast message BlackBerry, kemudian dia mulai tanya, loh ini acara apa khusus untuk anak-anak muda, oh acaranya gimana, padahal dia orang dari agama lain. Kemudian dia minta, oh kalau aku mau berpartisipasi gimana caranya, terus minta nomor rekening dan ternyata dia transfer jumlah itu. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Dari soal dana Tuhan mulai cukupkan. Kemudian dari soal peserta lah, gimana, dana sudah ada, tempat sudah kita booking, tapi peserta lah.
Saya juga tidak tahu sih dari mana saja seluruh peserta yang kemarin itu yang ikut tertret. Tapi satu hal yang pasti dengan kemarin ada sekitar 90-an peserta itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah peserta itu sebagian besar adalah bukan dari peserta dari tempat-tempat yang tim kita datangi gitu. Jadi nggak tahu sih asalnya dari mana, pokoknya ada aja orang yang daftar ikut retret, orang yang daftar ikut retret. Ya puji Tuhan sekali. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa setiap kita itu punya tujuan. Dan Tuhan itu pasti menyertai. Kadang-kadang kalau kita lihat ke belakang, apa yang kita kerjakan itu sangat kecil. Bahkan mungkin yang kita kerjakan itu salah gitu, sesuai dengan kita berpikir untuk yang terbaik melakukan ini, tapi ternyata caranya salah. Tapi meskipun seperti itu, saya bisa katakan bahwa dari pengalaman yang kemarin, Tuhan itu menyertai kita. Tuhan yang membuat kita itu menjadi berhasil. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita melihat ada hasilnya, kita harus tahu bahwa usaha kita itu hanya menyumbang sepersekian persen saja. Sisanya adalah itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menyelesaikan, yang menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman ada di sini itu bukan suatu kebetulan. Kita ada satu tujuan. Yang saya yakin itu harus tujuan kita semua, yaitu untuk memenangkan jiwa. Teman-teman bisa menjadi apa saja, mungkin sudah bekerja, masih sekolah, sudah kuliah, kerja jadi arsitek, dokter, pengusaha, pegawai negeri atau apa. Tapi tetap tujuan akhirnya adalah kita harus punya tujuan untuk memenangkan jiwa, karena itu kerinduan Tuhan. Dan kalau kita mengerjakan itu, kerinduan itu, saya percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan menyempurnakan apapun yang kita kerjakan. Oke, dari saya sekian. Kemudian saya panggilkan teman saya, Kesia. Dia juga akan sharing sedikit. Ya, karena malam ini kita khusus ibadahnya ya. Worship night. Jadi kita akan lebih banyak sharing, juga kita menyembah Tuhan. Silahkan Kesia. Shalom teman-teman. Sebenarnya saya itu di sini tuh orangnya tuh nggak seperti ini. Jadi tuh lain banget dari yang sekarang ini, yang biasanya pemalu atau penyendiri. Tapi setelah masuk sini tuh Tuhan tuh buat saya tuh bisa jadi lebih berdampak untuk orang banyak. Dulu tuh saya tuh enggak seperti ini, jadi seperti kayak kalau pelayanan itu ogah-ogahan. Saya hanya menganggap ibadah dan youth itu rutinitas dulunya. Tetapi setelah belajar mengenal akan Tuhan dan belajar bagaimana sih peka dengan hati Bapa, itu membuat saya jadi lebih seperti diajarkan lagi tentang apa itu makna kehidupan aslinya. Karena dulu saya nggak punya tujuan hidup, nggak punya visi sama sekali. Karena saya tuh dulu hanya nganggap hidup itu mengalir aja kayak sungai. Nggak tahu nanti mengalir ke got atau mengalir kemana. Tapi saya tahu Tuhan itu pasti punya rancangan indah buat saya. Buktinya seperti ini, salah satunya. Saya ngekos, orang tua saya jauh di luar pulau di Kalimantan karena pelayanan. Dan aslinya waktu ditinggal pisah dari orang tua tuh rasanya sebel banget gitu loh, karena saya tuh aslinya anak manja banget. Apa-apa dikabulin sama orang tua, apa-apa semuanya saya dapatkan dengan mudah, hanya tinggal merengek-rengek dan meminta-minta dengan paksa. Tetapi setelah ngekos itu Tuhan mengajarkan saya apa itu kemandirian. Bahkan bisa dibilang Tuhan jadi benar-benar seperti ayah saya di tempat kos saya sendiri. Jadi pernah suatu kali tentang pelajaran iman, bagaimana kita bisa percaya pada Tuhan walaupun kita belum melihat apa sih yang ada di depan kita, walaupun sekitar kita tuh seperti kabut gitu loh, kita nggak tahu kita harus ke arah mana, tetapi kita tahu bahwa Tuhan masih menyertai kita. Contohnya waktu saya waktu itu biasalah anak kos tanggal tua ya, biasanya uangnya habis sebelum
waktunya. Nah, waktu itu saya panik banget, gimana Tuhan, aku gak bisa makan nanti dua hari ke depan, gimana ini, aku gak mungkin minta saudara saya di Ungaran, karena dia juga penghasilannya pas-pasan, gak mungkin saya minta juga. Terus waktu itu pas sekali waktu mama saya telepon sambil, tiba-tiba tuh teleponnya tuh sambil nangis, bilangnya kalau mama tuh gak punya uang tuh ngasih uang, gak punya apa-apa. Mama saya jauh lebih khawatir dari saya sendiri. Katanya takut bagaimana saya akan makan. Karena mama saya tahu kalau saya tuh orangnya sakit-sakitan. Karena biasanya langganannya tipes, mah, dan semua yang sakit pencernaan lah. Sampai nangis, terus saya kan gak tega lihat mama saya bilang seperti itu. Walaupun saya sendiri juga khawatir sendiri kalau apa sih yang akan aku dapatkan untuk kebutuhan ke depan. Tapi Roh Kudus tuh bilang sama saya, supaya menguatkan iman mama saya. Yang waktu itu iman mama saya tuh mulai goyah, mulai ya sudah gak kuat lagi. Seperti saya bilang gini sama mama saya, "Ma, kok khawatir sih? Dulu waktu di sekolah minggu mama seringnya ngajarin aku burung-burung di udara aja Tuhan beri makan. Bahkan bunga-bunga di taman aja Tuhan beri keindahan. Apalagi anaknya kan gak mungkin dibiarkan kelaparan, juga kesusahan. Makanya itu percaya aja, Ma. Tuhan itu adalah, ya seperti yang kita tahu, He is Jehovah Jireh. God is my provider." Dan itu yang saya selalu terapkan selama iman saya mulai goyah. Jadi teman-teman, hiduplah untuk menjadi dampak. Karena ini saya bisa menjadi dampak untuk orang tua saya. Biasanya orang tua saya menguatkan iman saya, sekarang saya gantian menguatkan iman orang tua saya. Ya, sekian dari kesaksian saya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.